Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Sujani dari SD Negeri 2 Banyuning. Teman-teman, saya membawa sebuah foto. Ada yang tahu tidak siapa beliau ini? Beliau adalah I Gusti Ngurah Rai. Teman-teman, I Gusti Ngurah Rai ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dari Bali. Beliau dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Beliau berdarah bangsawan, dilahirkan dari pasangan I Gusti Ngurah Palung dan I Gusti Ayu Kompiang. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 2 Maret 1946, tentara Nika dengan pasukan Gajah Merahnya mendarat di Sanur. Mereka berdalih akan melucuti persenjataan tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kedatangan Nika ini ternyata tidak sesuai dengan janjinya. Mereka berambisi untuk menguasai kembali Indonesia Timur. Dan pada saat itu Belanda berhasil mempengaruhi raja-raja di Bali untuk menentang kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman, mendengar hal tersebut, I Gusti Ngurah Rai pada saat itu yang masih berada di Yogyakarta bertemu presiden dan para pemimpin TKR untuk minta bantuan. Akhirnya, Kepala Staf Umum TKR Indonesia, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo berjanji akan mengirim bantuan senjata dan personil ke Pulau Bali. Nah, setelah diangkat menjadi tentara Resimen Republik Sunda Kecil, akhirnya I Gusti Ngurah Rai bersama dengan 138 tentara bantuan dari Jawa yang dipimpin oleh Kapten Markani kembali ke Bali. Teman-teman, setelah I Gusti Ngurah Rai tiba di Bali, beliau langsung menggalangkan kekuatannya di daerah Munduk Malang, daerah terpencil di Kabupaten Tabanan, dan membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Ciung Wanara. Berbagai badan perjuangan bergabung di markas besar Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Belanda terus berdiplomasi untuk mempengaruhi I Gusti Ngurah Rai. Tapi I Gusti Ngurah Rai saat itu dengan tegas menjawab, "Saya akan setia pada pimpinan pusat di Jakarta. Kalau mau urusan diplomasi, silakan di pusat. Bukan pada saya. Saya hanya bertugas untuk menjaga keamanan wilayah Bali. Siapa yang berani mengganggu keamanan wilayah Bali akan berhadapan dengan saya." Mendengar jawaban I Gusti Ngurah Rai, Belanda sangat marah dan terus memburu pasukan pejuang. Nah, kemudian pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan Tebes sepakat untuk menyerang dan melucuti senjata tentara Belanda di Tangsi Tabanan. Serbuan terhadap tangsi polisi Belanda di Kabupaten Tabanan membuat Belanda semakin marah. Kemudian, pada tanggal 19 November 1946, pasukan mulai mengepung markas pasukan I Gusti Ngurah Rai di Desa Marga Tabanan. Pagi harinya, pada tanggal 20 November 1946, untuk menghindari korban bagi masyarakat sipil, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bergeser ke lahan pertanian. Di sana pasukan Ciung Wanara terus bertahan. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan lama. Belanda terus mendatangkan bantuan dan dengan persenjataan yang lengkap dan modern. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana kondisi pasukan I Gusti Ngurah Rai saat itu yang hanya bersenjata tombak, keris, dan bambu runcing. Tapi pasukan Ciung Wanara tidak pernah patah semangat. Pada saat itu, I Gusti Ngurah
Ngurah Rai menyerukan kepada pasukannya, "Wahai para pejuang, mari kita bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Merdeka, Puputan!" Ki Gusti Ngurah Rai yang kala itu berumur 29 tahun akhirnya gugur bersama 1372 pejuang dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sebuah perang membela kebenaran sampai titik darah penghabisan, perang yang dikenal sebagai Perang Puputan Margarana. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 20 November kita peringati sebagai Hari Puputan Margarana. Dan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, maka dibangunlah monumen Pancakatirta di Desa Marga Tabanan. Teman-teman, begitu gigihnya para pahlawan kita berjuang dalam membela tanah air, marilah kita teladani semangat beliau dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan tekun belajar sehingga kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikianlah cerita dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Om, Santi, Om.